Terlepas dari banyaknya sanksi ekonomi yang dijatuhkan Uni Eropa, nyatanya masih menjadi importir terbesar minyak Rusia bahkan sejak perang Ukraina meletus Februari tahun lalu. Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih KREA dalam laporannya mengungkap bagaimana UE tetap mengimpor produk minyak Rusia dalam jumlah besar meskipun ada sanksi ketat yang mereka terapkan pada Moskow. Menurut KREA, Uni Eropa membeli bijak tersebut dari negara-negara perantara yang mendapat pasokan bijak Rusia lebih banyak selama perang Ukraina. Negara-negara barat yang sebagian besar melarang impor minyak dan Rusia mengimpor produk minyak senilai 42 miliar euro dari negara-negara yang telah meningkatkan impor minyak mentah Rusia sejak invasi Ukraina. Bunyi laporan itu seperti dimuat Intellinews. Laporan itu menunjukkan bahwa Uni Eropa secara tidak sengaja tetap mengimpor banyak minyak dari Rusia dan membuat efektivitas sanksi yang dijatuhkan kembali dirugikan. KREA mengidentifikasi 5 negara yang menjadi perantara UE untuk mendapat aliran minyak Rusia. Mereka adalah China, India, Turki, Uni Emirat Arab, dan Singapura. Sejak perang dimulai dan memperlakukan sanksi barat, negara-negara itu telah meningkatkan volume impor minyak milik Rusia. Tiongkok bertambah 94%, India 2%, Turki 43%, Uni Emirat Arab 23%, dan Singapura 33%. Isi laporan KREA. Dikatakan KREA banyak negara Uni Eropa dengan senang hati menutup mata terhadap pengalihan rute aliran minyak hanya karena mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan energi mereka yang semakin tercekik karena sanksi yang mereka jatuhkan sendiri. Salah satu pendiri dan analis utama di KREA, Lauri Milvirta, meningkatkan impor minyak mentah Rusia oleh 5 negara Asia dan Timur Tengah telah sepenuhnya menggantikan minyak yang dulu diekspor ke Eropa. Milvirta menyebut ekspor negara-negara perantara ini ke barat telah meningkat sebesar 80% dari nilai 26% dalam volume selama periode tersebut. Uni Eropa memperluas ruang lingkup pembatasan di Belarusia untuk mencegah Rusia menggunakan tetangganya untuk menghindari sanksi internasional. Dalam upaya untuk mencegah sanksi terhadap Rusia dielakkan melalui sekutu dekat Moskow, Belarusia, Dewan Eropa telah mempercepat serangkaian pembatasan baru yang menargetkan Minsk. Di bawah paket baru, Dewan Uni Eropa memperpanjang larangan ekspor barang dan teknologi yang sangat sensitif yang berkontribusi pada peningkatan berita dan teknologi Belarusia. Dewan juga memperlakukan blok ekspor tambahan untuk senjata api dan amunisi, serta barang dan teknologi yang cocok untuk digunakan dalam industri penerbangan dan luar angkasa. Minsk telah menjadi sekutu terdekat Rusia sejak dimulainya perang Kremlin di Ukraina. Moskow menggunakan wilayah Belarusia untuk invasi dan juga memanfaatkan dukungan tetangganya untuk menghindari sanksi yang dijatuhkan oleh komunitas internasional. Uni Eropa kebakaran jenggot minta negara berkembang tak bergantung pada Rusia. Uni Eropa memperingatkan negara-negara berkembang bahwa Rusia menawarkan biji-bijian murah untuk menciptakan ketergantungan baru dengan memperburuk kerentanan ekonomi dan kerawanan pangan global. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell menuliskan kepada negara-negara berkembang dan G20 untuk mendesak negara berkembang berbicara dengan suara yang jelas dan bersatu mendorong Rusia kembali pada kesepakatan yang memungkinkan ekspor biji-bijian Ukraina melalui Laut Hitam aman. Kesepakatan Laut Hitam ditengahi pada Juli 2022 oleh PBB dan Turki untuk membantu meredakan krisis pangan global setelah invasi Rusia ke Ukraina. Setelah Rusia berhenti bulan lalu, Rusia mulai menargetkan pelabuhan Ukraina dan infrastruktur biji-bijian di Laut Hitam dan Sungai Danube. Akibatnya harga biji-bijian global melonjak. Ketika dunia berurusan dengan pasukan yang terganggu dan harga yang lebih tinggi, Rusia sekarang mendekati negara-negara yang rentan dengan penawaran pengiriman biji-bijian bilateral dengan harga diskon. Rusia berpura-pura memecahkan masalah yang diciptakannya sendiri, kata Borrell. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada para pemimpin Afrika pekan lalu bahwa Rusia siap menggantikan ekspor biji-bijian Ukraina ke Afrika baik secara komersial maupun bantuan untuk memenuhi ketahanan pangan global. Rusia mengatakan bahwa jika permintaan untuk meningkatkan ekspor biji-bijian dan pupuknya dipenuhi, Rusia akan mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali perjanjian Laut Hitam. Salah satu tuntutan utama Rusia adalah meminta Bank Pertanian Rusia dihubungkan kembali ke sistem pembayaran internasional SWIFT karena Uni Eropa menghentikannya pada Juli 2022. Uni Eropa berusaha keras untuk memastikan bahwa sanksi tidak berdampak pada ketahanan dengan negara ketiga. Tidak ada sanksi atas ekspor makanan dan pupuk Rusia ke negara ketiga, tulis Borrell. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bulan lalu bahwa pejabat PBB baru-baru ini menangani proposal dengan Komisi Eropa untuk memungkinkan anak perusahaan Bank Pertanian Rusia mendapatkan kembali akses ke SWIFT.
Uni Eropa ingin memperketat sanksi ekonomi terhadap Rusia dengan memperlakukan pembatasan lebih lanjut pada perdagangan batu mulia. Brussels sedang mencari cara untuk membatasi perdagangan berlian Rusia dan penggunaannya untuk mengurangi pendapatan ekspor Moskow. Hal itu berdasarkan pernyataan dari Komisaris Eropa untuk Stabilitas Keuangan Merit McGuinness di situs Parlemen Eropa seperti dilansir dari Russia Today. Presiden Joe Biden mengumumkan sanksi baru Amerika Serikat terhadap Rusia. Dia mengumumkan bahwa Washington menurunkan hubungan perdagangan dengan Moskow dan melarang impor vodka, seafood, dan berlian Rusia. Amerika Serikat dan sekutu serta mitra AS terus sejalan untuk meningkatkan tekanan ekonomi pada Presiden Rusia Vladimir Putin dan untuk lebih mengisolasi Rusia di panggung global, kata Biden dalam pengumumannya dari Gedung Putih yang disiarkan di televisi. Biden juga melarang AS mengimpor produk-produk khas Rusia, termasuk seafood, vodka, dan berlian. Gedung Putih mengatakan langkah ini akan memutus pendapatan ekspor Rusia lebih dari $1 miliar. Dan AS akan terus menekan Putin untuk menolak kemampuan Rusia meminjam dari lembaga internasional terkemuka seperti Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, kata Biden seperti dikutip dari CNBC. Putin adalah agresor dan Putin harus membayar harganya. Dia tidak bisa mengejar perang yang mengancam fondasi perdamaian dan stabilitas internasional dan kemudian meminta bantuan keuangan dari komunitas internasional, imbuh Presiden AS. Mayoritas berlian Rusia berakhir di India, di mana ada pusat pemotongan dan pemulisan utama di Surat. Bisnis berlian yang lebih kecil di kota itu telah menderita sebagian karena larangan AS. Di Afrika, operasi penambangan lokal diuntungkan setelah sanksi AS memukul ekspor Rusia. Namun banyak produsen pertambangan Afrika tidak siap untuk dimasukkan ke dalam skema keterlacakan, kata Merkel, dan dapat dikecualikan jika ada yang dibawa masuk. Di Angola, Alrosa, Rusia memiliki saham yang signifikan dalam pertambangan dan pengetaan. Sanksi dapat memukul perusahaan lokal. Untuk Eropa, terlacakan harus kedap ilmiah dan internasional, kata Tom News, kepala hubungan media antar web World Demand Center. Jika tidak, Eropa berisiko kehilangan $40 miliar dalam perdagangan berlian setiap tahun, beralih ke tempat-tempat yang tidak memiliki kerangka kerja untuk menangani pencucian uang dan terorisme. Dia menambahkan bahwa sanksi Inggris tidak akan berdampak pada penjualan berlian Rusia karena Inggris mewakili kurang dari 1% dari perdagangan berlian global. Seorang juru bicara pemerintah Inggris mengatakan akan bekerja dengan mitra utama untuk membantu membatasi perdagangan berlian Rusia, termasuk melalui teknologi penelusuran.